dilakonan kusorangan sarasa daya rencana kaopat naniatna hiruk-hiruk agami agamina kanjeng Nabi utusan ilahi kalamun kulimul rahmanuh siwahu tanajah Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin rabbi yasir lana wa la tusir alaina firani wa dini bidunya wal akhirah hei pangeran abdi mugi Gusti ngagem pilen sareng mugi Gusti kula badhe ngaresekeun ku perkawis ilmu sareng perkawis agami karep dunya semawana di akhirat la ilaha illallah la mawjuda illallah diniyakina ayana tabina qadama Allah la ilaha illallah la ma'budu illallah nadama awanu iya abdilaki kadat Allah la ilaha illallah la ma'budu illallah dikidama pada mulan beraparen kadat Allah la ilaha illallah la maqsuda illallah dikidama pada mulan mawaridun Allah bismillahirrahmanirrahim Allah la hawla wa la quwwata illa billah astaghfirullahaladzim 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 wa atubu ilaih.
Anu iya nasi alif tapi. Oh istri itu tahu. Salatullahi wassalam ala man nuhiyal Qur'an wa ali baitil kiram washabina wil Qur'an salamullahi wa ridwan Al-Qur'an fatulama ta'allama wa ba'du allama Al-Qur'an wa nabiyuna kulli Al-Qur'an mujawwidahu wa khashi'an wa muqimam al-Qur'an wa fazama takallama ma'ar-rahmani bil Qur'an wa khabama tajannaba alaihi la'natul Qur'an wa laqadina fid dunya wal ukhra wal Qur'an wa syafi'a lal a'la lanal maula adal Qur'an sallallahu wassalam ala man nuhiyal Qur'an wa ali baitil kiram washabina wil Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا ويضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha sa'nyana ari Allah la yastahyi eta terisi dan Allah
ayat riba kana nyieun contoh Allah matalan kana contoh ma ari lapanna ba'udatan kana rametuk fama fauqoha terus anu saluhurna eta ba'udah fama fauqoha terus anu saluhurna eta ba'udah fa'ammal ladzina maka anapun ari pirang-pirang jalma maka anapun ari pirang-pirang jalma amanu anu pada iman ieu ladzina amanu anu pada iman ieu ladzina faya'lamuna maka eta pada nyaho ieu alladzina maka eta pada nyaho ieu alladzina annahu kana sanyana eta contoh al-haqqu eta hak mir rabbihim ti pangeranana ieu alladzina amanu wa ammal ladzina wa amma jeung anapun alladzina ari pirang-pirang jalma wa ammal ladzina jeung anapun ari pirang-pirang jalma kafaru anu pada kufur ieu ladzina kafaru anu pada kufur ieu ladzina payaquluna maka pada ngucap ieu ladzina ma ari naon za eta perkara aroda anu ngarepkeun saha Allahu Allah bihada kalawan ieu
yudilu nyasarkeun Allah bihi kalawan ieu contoh katsira kajalma-jalma anu loba wa yahdi jeung nuduhkeun Allah bihi kalawan ieu contoh katsira kajalma-jalma loba wama jeung wama yudilu jeung teu nyasarkeun Allah bihi kalawan eta contoh illal fasiqin angin ka jalma-jalma anu fasik kabeh alladzina anu sifatna pirang-pirang jalma anu sifatna pirang-pirang jalma anu yang kuduna pada ngabatalkeun ieu alladzina sifat-sifat jalma fasik yang kuduna pada ngabatalkeun ieu alladzina ahdallahi kana janji Allah min ba'di mitsaqihi tina sabada ngukuhkeunana eta janji tina sabada ngukuhkeunana eta janji wayak ta'una jeung megatkeun ieu alladzina wayak ta'una jeung megatkeun ieu alladzina ma kana perkara amaro anu marentahkeun saha Allahu Allah bihi kana eta perkara ayu sholat tegesna kana yang ditepungkeun ieu mah ayu sholat tegesna kana yang ditepungkeun ieu mah wa yufsiduna jeung gawe karuksakan ieu alladzina
jeung gawe karuksakan ieu alladzina fil ardi di bumi. Ulaika ari itu jalma-jalma hum ari eta ari ulaika hum eta ari ulaika al khasiruna eta pirang-pirang jalma anu rugi. Langsung karena penjelasan garis baru penjelasan Quran surat Al-Baqarah ayat 26. Sesungguhnya Allah tiada malu Sesungguhnya Allah tiada malu, yakni tidak enggan membuat perumpamaan contoh dan misal yang dapat mengesankan yaitu contoh berupa utuh atau yang melebihinya, yakni lebih rendah atau besar dari itu. Dan yang boleh jadi diremehkan atau dianggap tidak wajar dan tepat oleh orang-orang kafir. Titik garis terus. Adapun orang-orang yang beriman, adapun orang-orang yang beriman dengan iman yang benar, maka mereka mengetahui dengan pasti bahwa itu adalah kebenaran sempurna
yang bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan pemelihara mereka. Yang melimpahkan aneka bimbingan untuk memelihara mereka. Sedangkan orang-orang kafir baik yang kekufurannya terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi, baik yang kekufurannya terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi, maka mereka akan terus berkata, titik dua tanda petik, apakah maksud Allah? Apakah maksud Allah menjadikan sesuatu yang hina ini satu perumpamaan? Tanda tanya. Apakah maksud Allah menjadikan sesuatu yang hina ini satu perumpamaan? Pertanyaan mereka dijawab dengan perumpamaan itu banyak. Dengan perumpamaan itu banyak orang yang menutup mata dan telinganya. Yang terus-menerus disesatkan Allah karena mereka tidak mau mengerti. Dan banyak pula yang terus-menerus diberinya tambahan petunjuk karena keyakinan mereka akan kemahasempurnaan Allah. Karena keyakinan mereka akan kemahasempurnaan Allah. Karena keyakinan mereka akan kemahasempurnaan Allah,
Allah tidak berbuat aniaya kepada yang dia sesatkan. Yang besar. Allah tidak berbuat aniaya kepada yang dia sesatkan, karena tidak ada yang disesatkan Allah, karena tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang fasik. Yakni yang sebelumnya memang telah mendarah daging dalam jiwanya kefasikan. Garis baru di ayat 27, Allah menjelaskan sebagian Where have you been, Mr. Rauf? Dari mana? Oh, dari mana? Dekat sumber saya. Betul. Oh, istirahat aja. Istirahat aja Bapak. Oh. Mau ikut ngaji mau istirahat? Hah? Ngaji? Ya, mau istirahat gak apa-apa, benar. Ini bukan nyumpul. Jelaskan sebagian dari sifat-sifat orang fasik, yaitu satu, mereka itu adalah orang-orang yang mengurai yakni membatalkan dan melanggar perjanjian mereka dengan Allah. Padahal perjanjian itu sudah demikian kukuh, mereka mengurainya
sesudah perjanjian itu diikat teguh. Dengan diutusnya para nabi dan rasul. Dua, selalu memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Selalu memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Untuk menghubungkannya yaitu hubungan silaturahmi. Tiga, dan terus-menerus membuat kerusakan di bumi. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Coba direview lah. 5 ayat pertama berbicara tentang apa? Orang yang pertama bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk. Kemudian orang yang menerima manfaat dari petunjuk Al-Quran yang pertama orang yang bertakwa. Kemudian 2 ayat selanjutnya berbicara tentang apa? Ayat 6 dan 7 orang-orang kafir. Kemudian dari ayat 8 sampai ayat berapa berbicara tentang orang munafik? Sampai ayat 20. 13 ayat bicara tentang orang munafik ya. Di ayat 21 berbicara tentang ayat 21 22 berbicara tentang perintah Allah untuk menyembah atau beribadah, mengajak semuanya manusia ya, baik yang takwa, yang kafir, yang munafik, semuanya diajak ya ayuhan nasu ubudu, harus beribadah. Dijelaskan juga rasionalitas kenapa harus beribadah. Alladzi khalaqakum, alladzi ja'alakumul arda firasha dan seterusnya. Ya. Itu di ayat 21 22. Di ayat 23 dan 24 dijelaskan tentang karena setelah dijelaskan rasionalitas kenapa mereka harus menyembah Allah dan percaya kepada Rasulullah dan percaya kepada Al-Quran, masih saja ragu sehingga ditantang. Sehingga ayat 2, 3 dan 4 adalah tantangan kepada kaum yang ingkar ya, agar membuat yang serupa dengan Al-Quran. Di ayat 25 kemarin berbicara tentang
ganjaran bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, atau kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ada yang kelewat? Terlihat. Nah. Ayeuna sekarang di ayat 26 sampai 27, nah, itu bicara tentang faedah dibuatnya perumpamaan bagi manusia. Ya. Asbabun nuzulnya dalam tafsir Munir, ini kan Ibnu Jarir At-Tabari, ya, dalam tafsir At-Tabari. Jadi asbabun nuzul ayat ini adalah diriwayatkan dari sejumlah sahabat. Di setelah Allah Subhanahu wa taala membuat dua perumpamaan tentang orang-orang munafik yang dalam firman Allah sebelumnya apa? Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu taballahu bi nurihim. Terus fatarakahu fi dhulumatin la yubsirun. Terus satu perumpamaan lagi apa? Au kasoyibin minas samai fihi dhulumatu wa ra'du wa barq. Ya, seterusnya ya. Perumpamaan pertama tadi perumpamaan mereka seperti orang yang menyalakan api. Perumpamaan yang kedua seperti hujan yang lebat, ya, dari langit dan seterusnya, dijelaskan di ayat sebelumnya. Ya. Nah, kemudian nah ini menurut As-Suyuti yang lebih sahih ya ininya sanad. Nah, si jamaah ingkar ya, anu kafir nyeloteh sebenarnya istilahnya. Jadi menurut riwayat seperti itu ya, tapi menurut riwayat lain karena misalkan menurut Thohir Ibnu Asyur ya, jadi hubungannya dengan ayat sebelumnya adalah karena kan setelah kemarin ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat ayat yang serupa dengan Al-Qur'an, kemudian mereka sampai saat ini tidak ada yang mampu, fa'ilam taqalu walan taf'alu, gitu ya. Tidak ada yang mampu karena ketidakmampuan mereka menerima tantangan, karena ketidakmampuan mereka menjawab tantangan Allah tersebut, sehingga mereka berupaya mengorek-ngorek naon kira-kira memantak bisa dijieun semacam kelemahan tina Al-Qur'an ya, mengorek-ngorek yang menurut mereka itu dianggap kelemahan. Ayat berbicara tentang laba-laba, ayat berbicara tentang misalkan nyamuk, ayat berbicara tentang sehingga kemudian mereka berupaya mengkritik kandungan Al-Qur'an ya, dan menyatakan bahwa adanya perumpamaan dengan hal-hal teu sapira cik maranehanana gitu. Hal yang nyamuk, laba-laba, ada berumpamaan tadi kemarin orang munafik diumpamakan dengan yang menyalakan api
ya, kemudian diumpamakan dengan air hujan yang lebat, yang turun yang lebat dan sebagainya. Bagi mereka itu tidak sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ditanamkan benih keraguan pada umat mukmin, pada muslim, ya, pada yang beriman. Ditanamkan keraguan pada orang yang beriman pada Al-Quran bahwa mencegah saraman nih contoh contoh laba-laba kan ya, contoh dengan kenapa ada perumpamaan yang tidak sesuai bahkan dengan perumpamaan tepira lah macam bahasa Sundanya. Itu cocok cuma yang kerja kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena mereka tidak mampu menjawab tantangan, kemudian berupaya menanamkan keraguan dengan cara apa? Dengan cara mencari-cari apa yang bisa dijadikan kelemahan menurut mereka, kelemahan Al-Quran menurut mereka. Sehingga orang yang beriman atau bahkan orang yang cenderung akan beriman ketika itu ya, menjadi ragu terhadap Al-Quran. Kan kalau kemarin itu kan kalau berbicara tentang Injazul Quran, kalau Al-Quran bicara tentang sesuatu yang akan datang, misalkan Gulibatir Rum akan dikalahkan, misalkan bangsa Romawi, ketika sebelum terjadinya itu kan bagi mereka itu wah sesuai lah dengan kebesaran. Tapi kalau mungkin Allah misalkan menceritakan tentang laba-laba, Allah menceritakan tentang perumpamaan seperti itu, nah dianggap oleh mereka itu sebagai kelemahan, dianggap oleh mereka sebagai kelemahan supaya banyak, nah bahasa gitu. Al-Quran mujizat tapi berbicara tentang hal-hal sifatnya seperti itu, gitu. Sehingga ditanamkan keraguan. Ya. Ini salah satu yang dikritik oleh mereka itu tadi perumpamaan yang Allah tampilkan lewat Al-Quran. Nah, sehingga dijawablah dengan ayat ini, gitu ya. Jadi nyambung kan di dua ayat tentang masa orang munafik, kemudian ada tantangan mereka tidak mampu menjawab, diberi dulu ayat tentang kabar gembira bagi yang percaya, gitu kan, bagi yang beriman dan beramal soleh, kemudian juga baru menjawab menjawab celotehan lah bahasanya orang-orang kafir yang menganggap bahwa perumpamaan yang Allah berikan itu seolah-olah menyalahi kebesarannya. Langsung Allah dijawab, Innallaha la yastahi ay yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sanyanya Allah, senyana hari Allah, ayat setan teisinin Allah. Ya, sesungguhnya Allah tidak malu, bahasa di sini memakai balaghah, ya. Jadi la yastahi artinya itu kalau dalam balaghah istilahnya itlaqul malzum wa iradatul lazim. Kata yang mengacu pada penyebab tetapi yang dimaksud adalah akibatnya. Malu itu adalah sebab, akibat dari malu apa? Orang akan meninggalkan sesuatu yang memalukan. Ya. Kalimat sebab malu, kemudian
meninggalkan merupakan akibat yang ditimbulkan oleh rasa malu. Karena ketika ada orang yang malu melakukan sesuatu, ya, tentu dia akan meninggalkan sesuatu tersebut. Jadi sebabna malu, akibatnya meninggalkan sesuatu tersebut. Nah, jadi ia make balago, ya, iya sastra justru malah jadi bukti naon kembali ke ijazul Quran kamari gitu ya, bukti bahwa tata bahasa apa luar biasa. Diksi dipakai yastahi, tapi nu dimaksud bukan malunya tapi meninggalkannya. Maknanya itu meninggalkannya. Kata tadi bahasnya tidak enggan. Dia tidak, Allah tidak meninggalkan yastahi. Nu dimaksud tadinya. Jadi Allah tidak meninggalkan atau tetap membuat perumpamaan, tidak malu atau tidak meninggalkan, tetap membuat perumpamaan ayat riba masalah, ya. Masalah ma ba'udatan. Jadi Allah tidak malu, tidak enggan buat perumpamaan atau contoh atau misal yang dapat mengesankan, yaitu contoh lamun ayat dibahasakeun ba'udhah teh kutu, ayat menerjemahkan ba'udhah teh nyamuk, ayat menerjemahkan tarikan di maramatuk gitu kan, ya. Intina mah ba'udhah teh ba'udhah teh mun tadi cekna tafsir Jawa ba'ud, kutu kecil, ya. Jadi menurut Al-Misbah tidak Hasya Al-Jamal Jalalain, jadi binatang yang sangat kecil menggigit dengan menyakitkan dan berbau sangat busuk. Memang ayat mengartikan nyamuk, tetapi tidak tafsir Khazin. Jadi kutu itu sangat kecil, berkaki 6, bersayap 4, berekor, berbelalai. Nah, bahkan bisa lebih letik teh, tetapi letik tapi bisa menembus kulit gajah, kulit kerbau.